Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktisari dengan NIM 33 2017 006. Saya akan menjelaskan materi mengenai integral. Langsung saja kita masuk ke materi integral. Definisi integral. Jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f aksen x sama dengan f(x), maka f(x) merupakan antiturunan atau antidiferensial atau integral dari f(x). Integral disimbolkan dengan huruf seperti ini, sehingga integral dari fungsi f(x) terhadap peubah x dapat ditulis integral f(x) dx. Selanjutnya, integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu. Perhatikan contoh berikut. D per dx, x pangkat 5 ditambah 2 sama dengan 5x pangkat 4, sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2. D per dx, x pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 5x pangkat 4, sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah 3. D per dx, x pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 5x pangkat 4, sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah 4. Perhatikan bahwa antiturunan dari 5x pangkat 4 ada banyak. Yang berbeda hanya pada nilai konstanta C saja. Himpunan semua antiturunan dari 5x pangkat 4 dapat dituliskan integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah C, dengan C suatu konstanta. Pengintegralan dalam bentuk integral f(x) dx itu dinamakan sebagai integral tak tentu dari fungsi f(x) terhadap x, yang dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Integral f(x) dx sama dengan f(x) ditambah c. Yang kedua itu integral tak tentu fungsi aljabar. Misalkan c adalah suatu konstanta dan penurunan fungsi aljabar f(x) terhadap peubah x adalah sebagai berikut. F(x) sama dengan 1 per 2 x kuadrat ditambah c. Jika diturunkan, maka f aksen x sama dengan x. F(x) sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. F aksen x ditambah x kuadrat. F(x) sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c. F aksen x ditambah x pangkat 3. F(x) sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. N tidak sama dengan min 1. F aksen x sama dengan x pangkat n. Hasil penurunan fungsi f(x) dari beberapa contoh tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pengintegralan sebagai berikut. Integral x dx sama dengan 1 per 2 x kuadrat ditambah c. Integral x kuadrat dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Dengan n itu tidak sama dengan min 1. Sehingga diperoleh rumus integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. N adalah bilangan real dan n itu tidak sama dengan min 1. Sifat-sifat pengintegralan fungsi. 1. Jika k merupakan suatu konstanta, maka integral k dx sama dengan kx ditambah c. C di sini sama dengan konstanta. 2. Jika f(x) adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan k adalah konstanta, maka integral k dikali f(x) dx sama dengan k integral f(x).
3. Jika f(x) dan gx adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral f(x) plus min gx dx sama dengan integral f(x) dx plus min gx dx. 3. Integral tak tentu fungsi trigonometri. Tabel turunan fungsi-fungsi trigonometri. 1. Sin x itu turunannya cos x. Cos x turunannya min sin x. Kangen x turunannya sek kuadrat x. Kotan kangen x turunannya min cosek kuadrat x. Sek x turunannya tan x dikali sek x. Cosek x turunannya min kangen x dikali cosek x. Berdasarkan aturan integral tak tentu, integral f(x) dx sama dengan f(x) ditambah c, dengan f aksen x sama dengan f(x), dan tabel di atas, maka dapat dirumuskan integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. A. Integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. B. Integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. C. Integral cos ax ditambah b dx sama dengan 1/a sin ax ditambah b ditambah c. D. Integral sin ax ditambah b dx sama dengan min 1/a cos ax ditambah b ditambah c. E. Integral sin pangkat n x dx sama dengan min 1/n sin pangkat n min 1 dikali cos x ditambah n min 1/n. Integral sin pangkat n min 2 x dx. F. Integral cos pangkat n x dx sama dengan 1/n cos pangkat n min 1 dikali sin x ditambah n min 1/n. Integral cos pangkat n min 2 x dx. Selanjutnya integral tentu. Jika integral f(x) dx sama dengan f(x) ditambah c, maka integral f(x) dx sama dengan f(x) BA sama dengan fb min fa. Keterangan A merupakan batas bawah pengintegralan, B batas atas pengintegralan, dan f(x) merupakan fungsi integralan atau turunan pertama dari f(x). Sifat-sifat integral tentu. 1. Integral k dikali f(x) dx sama dengan k dikali integral f(x) dx. 2. Integral f(x) plus min gx dx sama dengan integral f(x) plus min integral gx dx. Pengintegralan beberapa fungsi. Yang pertama itu integral dengan cara substitusi. Jika x merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan atau didiferensialkan, dan r adalah suatu bilangan rasional tak nol, maka integral ux pangkat r u aksen x dx sama dengan 1/r plus 1 ux pangkat r plus 1 ditambah c, dengan c itu sama dengan konstanta dan r itu tidak sama dengan min 1. Kemudian integral parsial. Jika ux ditambah vx fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral u dv sama dengan u v min integral v du. Menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Yang pertama itu luas daerah A. Luas daerah R adalah luas daerah R pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, terletak di antara kurva fx dan sumbu x, y sama dengan 0. Kurva terletak di atas sumbu x, fx lebih besar dari sama dengan 0. L itu dapat dirumuskan dengan LR sama dengan integral fx dx. Yang B, luas daerah S pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B terletak di antara kurva fx dan sumbu x, y sama dengan 0. Kurva terletak di bawah sumbu x, fx kurang dari sama dengan 0. Rumusnya LS sama dengan min integral fx dx.
Luas daerah U pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B terletak di antara kurva Fx dan Gx dengan Fx lebih besar dari sama dengan Gx. Rumusnya LU sama dengan integral Fx dx dikurang integral Gx dx sama dengan integral Fx min Gx dx. Selanjutnya itu volume benda putar A. Volume benda putar mengelilingi sumbu X. Jika daerah R adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X, dan A, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B dengan A kurang dari B. Jika daerah R diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda tersebut adalah, ini gambarnya ya. Rumusnya adalah V sama dengan du integral Fx kuadrat dx. Yang B, volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Jika daerah S adalah daerah yang dibatasi kurva X sama dengan Fy, sumbu Y, garis Y sama dengan A, dan garis Y sama dengan B dengan A kurang dari B. Jika daerah S itu diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360, maka volume benda putar tersebut adalah. Selanjutnya C, volume benda putar antara dua kurva. Jika daerah T dibatasi oleh kurva Fx dan Gx dengan Fx lebih besar dari sama dengan Gx pada interval diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah, ini rumusnya yaitu Vt sama dengan du integral Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dx. Ini merupakan gambarnya ya. Kemudian jika daerah U dibatasi oleh kurva Fy dan Gy dengan Fy, Gy pada interval AB diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah, rumusnya Vu sama dengan du integral Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat dx. Ini merupakan gambarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.